Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Gubernur Papua Lukas NMB di kota Jayapura, Papua. Tersangka kini pemirsa dalam perjalanan menuju Jakarta. Ya, untuk mengetahui informasi terkini ada reporter TV One Rizky Darmansyah yang berada di gedung KPK Jakarta, dan nanti kami juga akan ajak Anda bergabung dengan Hendy Indrajaya di Jayapura, Papua. Kita menuju ke gedung KPK terlebih dahulu. Rizky, sejauh ini apakah sudah ada update informasi mengenai kapan kemudian kedatangan dari Lukas NMB di Jakarta? Ya, Kenana, hingga saat ini kami memang masih menunggu ini kedatangan dari Gubernur Papua Lukas NMB yang ditangkap oleh KPK hari ini di Provinsi Papua. Tadi juru bicara KPK Ali Fikri tidak memberikan detail penerbangan ataupun pukul berapa sekiranya Lukas NMB akan tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa. Namun ia mengatakan dari Papua Lukas NMB ini akan menuju ke Manado terlebih dahulu, transit barulah akan terbang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di sini. Dan saat ini kami masih sama-sama menunggu kedatangan dari Gubernur Papua Lukas NMB yang statusnya kita tahu sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian suap atau janji proyek infrastruktur di Provinsi Papua yang sudah ditetapkan sejak September lalu. Bukan hanya Lukas NMB, ada tersangka lain juga yang telah ditetapkan, Dirut, Direktur Utama dari PT TBP di Papua. Nah, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri dalam doorstop bersama rekan-rekan media pasca adanya informasi penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB di Gedung Merah Putih KPK. Tadi Ali Fikri menyampaikan bahwa setibanya nanti di gedung KPK, Lukas NMB akan langsung menuju ke lantai 2 ini untuk nanti diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dan setelah diperiksa oleh penyidik pemberantasan korupsi nanti akan diketahui apakah sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif, dan itu akan menjadi wewenang dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK. Selain nanti akan diperiksa oleh penyidik di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, nanti juga akan dilakukan pemeriksaan atau pengecekan kesehatan. Ini juga telah dilakukan atau biasanya dilakukan pada para tersangka, para saksi ataupun para tersangka yang nantinya akan ditahan. Dicek kesehatannya oleh dokter dari tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun jika memang nantinya dibutuhkan pendampingan dari dokter lain di luar KPK, tentunya ini akan difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun tentunya akan melihat kondisi kesehatan dari tersangka sendiri, yang dalam hal ini adalah Lukas NMB. Untuk tersangka lainnya, ada 2 tersangka kita tahu telah ditetapkan, Lukas NMB dan Direktur PT TBP ini kita tahu sudah ditahan dan telah ditetapkan juga sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, terkait dengan penangkapan tadi Ali Fikri juru bicara KPK juga menjelaskan bahwa memang sejak beberapa hari lalu ini tim sudah turun ke Papua untuk melakukan analisis dan mengecek langsung bagaimana kondisi di sana dan juga bagaimana kondisi kesehatan dari Lukas NMB. Karena tadi disampaikan oleh Ali Fikri, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak serta-merta mempercayai keterangan-keterangan dari kuasa hukum mengenai kondisi kesehatan dari Lukas NMB yang sebelumnya kalau kita tahu sempat beberapa kali mangkir, tidak datang dalam pemanggilan KPK. Alasannya adalah kondisi kesehatan yang terus menurun. Bahkan 3 November lalu Komisi Pemberantasan Korupsi telah sempat datang ke Papua untuk mengecek langsung kondisi kesehatan dari Lukas NMB, datang bersama tim medis, kemudian Ikatan Dokter Indonesia bersama dengan Ketua KPK untuk mengecek langsung. Namun memang saat mendatangi Papua mengecek langsung kondisi kesehatan dari Lukas NMB, ini tidak membawa alat untuk mengecek kesehatan bagian dalam begitu, hanya melihat dan memantau secara dari luar dan mengatakan kondisi kesehatan dari Lukas NMB ini sebenarnya berada dalam kondisi yang sehat. Tentunya kita akan tunggu nanti seperti apa informasi terbaru dan konferensi pers resmi yang akan disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah memang hanya Lukas NMB yang dibawa dari Papua atau ditangkap atau ada pihak lain, dan apa saja yang diamankan, seperti apa nanti konstruksi hukumnya. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari gedung KPK, kita kembalikan kepada rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah. Selanjutnya kita menuju ke Jayapura, Papua. Ada Hendy Indrajaya di sana. Hendy, pasca penangkapan Lukas NMB, bagaimana kondisi di Papua? Apakah cukup kondusif? Ya, baik, Kenana. Pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB terkait kasus korupsi pada pukul 10 tadi pagi di salah satu rumah makan di Kota Jayapura, memang sempat terjadi kerusuhan di Makobrimob Polda Papua antara massa pendukung Gubernur Papua dengan aparat dan juga
terjadi di sekitar kawasan bandara pada saat KPK membawa Gubernur Papua dari Makobrimob Polda Papua menuju bandara untuk diterbangkan kemudian ke Manado dan Jakarta. Dan hingga saat ini situasi di Kota Jayapura sudah mulai berangsur-angsur kondusif, masyarakat sudah beraktivitas seperti biasanya. Dan pada sore tadi juga tim dari kuasa hukum Gubernur Papua juga sudah menggelar jumpa pers. Dalam jumpa pers itu juga mengatakan akan mengikuti prosedur dari KPK yang berlaku. Begitu. Ya. Terima kasih Hendy Indrajaya dari Papua atas informasi Anda.